beberapa hari ke depan bisa terjadi konflik horizontal di Jogja, di kampungnya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Apa dia rela? Kampungnya seperti itu. UGM harus tegas. Mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi mengatakan, jangan sampai UGM menjadi begundal bagi Jokowi. Kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Dari dia menjadi wali kota, ingat nggak wali kota Solo pertama, Dr. Andus Jokowi. Ya kan? Ya. Periode kedua jadi insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Pilihan Jokowi adalah dia minta maaf, ya kan? Mengakui kesalahan dan siap menerima konsekuensi hukum dan politik. Kalau tidak, kabur aja ke luar negeri. Sobat Madilog, dalam kontroversi terkait dengan status kesejahteraan Pak Joko Widodo ini, hari ini banyak sekali kawan-kawan yang berangkat ke Universitas Gadjah Mada mengkonfirmasi keabsahan dari ijazah kesejahteraan dari Joko Widodo. Untuk membahas itu kita hadirkan Bang Slamet Ginting, seorang analis politik dari Universitas Nasional, tentang apa yang terjadi hari ini dan dampak-dampaknya ke depan. Iya. Ya Bang? Iya. Bang, kenapa masalah ijazah Joko Widodo ini masih penting Bang dalam suhu politik kita? Menghangatkan dan mendinginkan situasi politik. Sangat penting. Sangat penting. Hari ini ada gerakan namanya Geruduk UGM. Itu dilakukan oleh alumna UGM, Universitas Gadjah Mada, dan juga bersama sejumlah aktivis lain, civil society. Ini mempertanyakan keabsahan ijazah Joko Widodo. Persoalan ini sudah sangat panjang sejak dari 2014, pada saat mendaftar sebagai presiden. Dan dampak dari mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi itu membuat Bambang Tri harus divonis penjara 6 tahun. 6 tahun ya? Iya, itu yang membuka tabir bahwa kemungkinan atau patut diduga ijazah Jokowi itu palsu. Nah, banyak guyonan yang sekarang beredar, kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Artinya ya gawat darurat. Nah, tapi UGM ini adalah salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia. Setelah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Nasional, dan baru UGM. Jadi dianggap perguruan tinggi tertua dan punya kredibilitas yang bagus. Dalam beberapa bulan ini, UI hancur oleh kasus Bahlil. Lalu sekarang UGM hancur juga dalam kasus Jokowi. Maka seperti mantan rektor UGM, Sofyan Effendi mengatakan, jangan sampai UGM menjadi begundal bagi Jokowi. Keras sekali pernyataannya. Dia menyatakan, jangan membela Jokowi. Biarlah ini proses hukum. Karena aneh gitu ya. Sekarang baru dikemukakan bahwa ijazahnya tidak ada. Loh kok tidak ada? Sebelumnya tidak pernah ada. Nah ini kan kita lihat bahwa belum lama ini anaknya Jokowi, Wapres Gibran, itu mengatakan bahwa ya memang artificial intelligence harus kita gunakan semuanya. Ya sekarang seperti memercik air di dulang, terpercik wajah sendiri. Akhirnya senjata makan tuan. AI, artificial intelligence, dan juga forensik menyatakan ijazah yang katanya punya Jokowi itu diduga palsu. Nah, UGM tidak perlu lagi melakukan pembelaan mati-matian.
Itu yang dituntut dalam gerakan geruduk UGM hari ini. Nah, mengapa penting? Ini menyangkut tokoh. Bicara masalah kejujuran, Bung. Kejujuran hati nurani. Mengapa bisa sampai ini? Betul Bung Indra bilang. Dulu kita membuat sebuah persyaratan untuk persyaratan presiden. Ya. Tapi semua cara berpikirnya sempit, bukan jangka panjang. Misalnya, cukup SMA. Karena apa? Karena Megawati tidak punya ijazah sarjana. Ya, Nah, kesehatan. Karena ada Gus Dur. Yang kondisi fisiknya kalau dari sisi kesehatan, sehat. Ya. Tapi ada hal yang tidak dipenuhi. Kemudian ada Akbar Tanjung sedang berperkara hukum di Mahkamah Agung. Nah, kita cara berpikirnya dulu sempit, tidak pernah jauh. Kan memang idealnya, misalnya untuk jadi presiden sarjana, untuk masuk menjadi wartawan pun sarjana kan. Kemudian kesehatannya, lalu tidak boleh terkait dengan masalah hukum. Nah, ini kembali lagi, kasus Jokowi ini juga mengingatkan ramai pada saat pendaftaran Gibran menjadi wapres. Dipertanyakan juga, ijazah SMA-nya nggak ada, pakai surat keterangan. Jadi ini ayah dengan anak ini akhirnya membuat bangsa kita menjadi heboh gitu. Dan saya khawatir pertemuan hari ini, geruduk UGM ini, akan menjadi konflik horizontal di kampungnya Sri Sultan Hamengkubuwono X ini. Saya kira konflik ini nanti, konflik horizontal, tidak menguntungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah yang akan muncul menurut Abang bukan hanya konflik horizontal, tapi juga konflik politik tingkat tinggi? Artinya ada elit politik yang akan mendukung versi A dan yang mendukung versi B. Karena kontroversi itu kan menyangkut bukan hanya terhadap ijazah, tetapi juga skripsi yang sudah dikeluarkan, tapi kemudian menurut banyak analisis bahwa bahasa yang digunakan dalam skripsi itu adalah bahasa tahun 2018, bukan bahasa tahun 1980-an. Iya. Ini yang jelas ada konsekuensi hukum dan konsekuensi politik dari kasus ijazah ini. Panjang nih rentetannya. Pertama, ini kan dari sisi hukum bisa kena namanya pidana pemalsuan, Bu. Pidana pemalsuan dokumen negara. Ijazah itu dokumen negara loh, nggak main-main, ya kan? Nah, ini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara bagi si pelaku. Sama seperti Bambang Tri yang menuduhkan kena 6 tahun. Nah, orang juga kemudian nuntut, Jokowi kok sekarang bukan presiden lagi. UGM, Pak Pratikno bekas rektor UGM, kok nggak bisa lagi menutupi ini. Makanya dituntut. Mantan rektor Sofyan Effendi juga marah kan. Malu gitu loh. Kok UGM seperti ini? Itu konsekuensi satu hukum. Kedua, dampaknya juga pelanggaran pemilu. Pemilu dari mulai mana? Dari dia menjadi wali kota. Ingat nggak wali kota Solo pertama? Dr. Andus Jokowi. Ya kan? Periode kedua jadi insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Beda Bung Indra. Misalnya, dulu misalnya sastra di bawah 93 doktorandus atau doktoranda. Tapi setelah 93 pertengahan jadi SS. Sarjana sastra. Sama dengan ilmu politik tempat saya. Saya masih doktorandus. Tapi yang lulus 93 pertengahan jadi SIP. Sarjana ilmu politik. Tapi bagaimana mungkin doktorandus jadi insinyur? Nah, jadi pada saat Jokowi menjadi wali kota, orang juga sudah curiga. Ini benar nggak lulusan UGM? Mungkin dia kuliah, tapi nggak sampai selesai, Bu. Jadi itu tadi pelanggaran pemilu ya. Nah, maka kemudian dampaknya adalah pada waktu pendaftaran dia sebagai wali kota Solo, gubernur Jakarta, bahkan presiden, itu terjadi pelanggaran aturan KPU. Ya kan? Ini bisa dianggap ini tindak pidana pemilu nih, Bung.
tadi ada tindak pidana pemalsuan dokumen negara, ini tindak pidana pemilu. Nah, ini bisa kemudian efeknya adalah dapat menimbulkan tuntutan pembatalan, Bu. Tuntutan pembatalan keabsahan pencalonan. Tapi ini kan sudah terjadi. Jadi sulit untuk dilakukan retroaktif, begitu kan. Kenapa? Kecuali ya terbukti dengan sangat kuat nanti di pengadilan. Kalau kita lihat PKPU kemarin yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, kan juga terkait dengan pelolosan satu atau dua calon di daerah yang masalah ijazah. Iya. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ijazah palsu. Iya. Nah, kita lihat itu ada perdebatan yang sangat keras ya antara Saldi Isra dengan pengacara dari pihak yang bersangkutan, dan akhirnya membatalkan hasil dari pilkada itu, lalu PKPU pemilihan suara ulang. Iya. Artinya membatalkan keputusan KPU yang sebelumnya yang mengatakan bahwa sini lolos karena dia punya ijazah, tapi MK mengatakan tidak lolos. Iya. Nah, apakah hal ini akan berlaku juga bahwa status kepresidenan Joko Widodo itu bisa dibatalkan? Nah, ini kita masih bicara konsekuensi hukum. Nanti itu bicara konsekuensi politik ya. Jadi konsekuensi hukum yang ketiga adalah pembatalan gelar dan reputasi akademik. Ini jadi UGM harus memberikan klarifikasi resmi dan menyatakan ijazah itu tidak sah. Kan sebenarnya tinggal digelar aja. Ya kan? Anda waktu mau ke S2 ditanyakan kan? Ijazah S1-nya. Mau ke S3, ijazah S1 dan S2. Nggak bisa sembarangan sekarang kan? Bahkan sekarang ijazah itu pakai NIK. Ya kan? Untuk melihat keaslian. Itu dari sisi hukum. Nah, sekarang pertanyaan Bung Indra ini saya jawab secara politik, ya kan? Nah, bagaimana secara politik? Tentu saja akan menimbulkan krisis legitimasi. Krisis legitimasi dan kepercayaan publik terhadap siapa? KPU, Bawaslu, dan juga termasuk kepada UGM. Ya kan? Dan juga kepada Jokowi. Loh, ini kok ada presiden gunakan ijazah palsu? Ini perkara ini, Bung, bukan jadi isu nasional aja. Sudah menjadi isu internasional. Karena presiden menggunakan ijazah palsu. Setelah Jokowi menjadi pasien OCCRP, sekarang diamati lagi. Maka publik menjadi keras karena Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Jadi berani. Jadi konsekuensinya adalah keputusan yang diambil Jokowi selama dia menjabat wali kota, gubernur, dan presiden bisa batal, Bung. Bisa digugat. Legitimasinya nggak ada. Oke. Yang kedua, desakan politik, impeachment, ya, impeachment simbolik. Nggak sah itu. Dia jadi wali kota, gubernur, maupun presiden. Ini memalukan dunia, Bung. Sejarah betapa Indonesia menjadi malu. Nggak pernah dari Presiden Soekarno sampai yang Prabowo ini, baru ini. Nah, jadi saya bilang, desakan publik itu, desakan politik itu bisa mendorong rakyat meminta DPR melakukan investigasi. Investigasi, kecolongan kita semua kan. KPU-nya, Bawaslu, dan partai politik yang ngusung. Betul. Nah, PDIP yang dulu mengusung itu harus tobatan nasuha kan gitu kan. Nah, makanya PDIP juga bilang, kami nggak ada lagi membela Jokowi, nggak ada urusan lagi kami. Udah tobat kami, dikibulin selama 10 tahun kan gitu. Yang kedua, desakan permintaan maaf itu tadi kan. Permintaan maaf kepada partai yang mendukung, bukan cuma PDIP aja kan. Yang partai-partai mendukung periode pertama dan kedua. Dan juga pengakuan bersalah gitu. Kami mohon maaf bersalah dulu mendukung Jokowi, nggak tahu kalau
ijazahnya diduga palsu. Yang ketiga tentu tuntutan pencabutan hak politik, termasuk sebagai mantan presiden. Artinya fasilitas pengawalan dari pas pampres, segala macam itu termasuk rumah atau tanah yang diberikan. Pemberian oleh negara. Dituntut, dicabut. Hak pensiun, segala macam. Panjang rentetannya. Lalu yang berikutnya adalah dampak terhadap warisan politik. Nah, ini juga panjang nih, Bung. Karena Jokowi sebagai tokoh nasional, ini betul-betul dia dan keluarganya nggak akan tenang, Bung. Selama masih hidup, digoreng terus ini persoalan. Makanya tuntutan kepada UGM, lu netral, jangan bela-belain lagi. Jokowi bukan juga presiden, Pratikno bukan lagi rektor, Pratikno itu tidak sekuat dulu lagi, kan begitu. Nah, ini juga akan berdampak secara signifikan terhadap Wapres Gibran. Maka akan mengemuka kembali, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Akan mengemuka kembali nih, Bung. Nggak main-main. Terus potensi tuntutan hukum lanjutannya juga mengerikan ini. Miskinkan. Karena dia mendapatkan kekayaan semuanya dari jabatan-jabatan itu. Berapa dia mendapatkan kekayaan menjadi wali kota, gubernur, presiden? Ini panjang. Termasuk keluarganya ya? Panjang, iya. Belum lagi secara sosial. Nah, karena secara sosial itu, hukuman sosial ini berat nih, Bu. Dianggap bahwa kita dalam sejarah Indonesia pernah punya presiden yang patut diduga menggunakan ijazah palsu. Jadi ini persoalan menurut saya harus segera clear di bulan-bulan ini. Selain merembet ke Jokowi, tentu tadi yang kita bisa lihat adalah ke Gibran sebagai wakil presiden, Bobi sebagai gubernur, Sumatera Utara, kemudian Kaisang sebagai ketua umum PSI. Betul. Sampai sejauh itu? Pasti. Hukuman sosial ini kan berat, Bung. Dan itu menurut saya nantinya berpotensi hari ini dan beberapa hari ke depan bisa terjadi konflik horizontal di Jogja. Di kampungnya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Apa dia rela? Kampungnya seperti itu. UGM harus tegas. Ini citra lembaga terhormat. Sebagai kampus perjuangan. Salah satu kampus tertua di Indonesia. Punya nama besar. Jangan lagi membela Jokowi seperti era Pratikno. Rektor-rektor sekarang juga begitu. Jangan. Jadi dampaknya ini adalah, ujungnya adalah, kalau ini betul-betul keputusannya ijazah itu palsu, maka pilihan Jokowi adalah dia minta maaf, ya kan, mengakui kesalahan dan siap menerima konsekuensi hukum dan politik. Kalau tidak, kabur aja ke luar negeri. Tapi kan masalahnya begini. Karena akan dikejar terus, Bung, oleh publik, terutama orang-orang akademik, malu. Terutama orang-orang UGM kan, Sapa Rimson, Roy Suryo, dan lain-lain. Kita akan lihat nih hari ini, siang ini, sore ini, seperti apa yang terjadi di UGM. Zainal Arifin Mokhtar di sana, ada Denny Indrayana, ada Refli Harun, ada Saldi Isra, ada Muhammad Kodari dan segala macam alumni UGM saya hafal. Alvan Alfian. Tapi begini, Bang. Jokowi malah melawan. Dia mengatakan bahwa dia akan memperkarakan orang yang menggugat keabsahan ijazahnya. Apakah perlawanan Jokowi ini adalah perlawanan hukum atau perlawanan politik hukum? Pasti perlawanan politik gitu, Bung. Secara hukum berat ini untuk pembuktiannya. Berat ini. Ini perlawanan politik. Salah satu kekuatan Jokowi adalah kekuatan finansial. Dan ini sudah dihitung. Kedatangan Presiden Prabowo hari ini itu akan melihat dinamika politik yang terjadi di UGM.
Ya. di Jogja. Jadi nggak main-main menurut saya. Masa sih kita tersandera hanya gara-gara ulah satu orang, negara kita kocar-kacir gitu. Belum pernah ada nih. Artinya Jokowi juga akan melakukan konsolidasi politik. Iya. Termasuk dengan menerima para menteri yang kemarin hadir di Solo ketika Pak Presiden Prabowo tidak ada di tanah air. Iya. Apakah itu konsolidasi politik dan politik hukum juga? Iya, itu salah satu bentuk perlawanan Jokowi. Kan seperti banyak kan joke sekarang di WA katanya. Dihina saya diam, dijelek-jelekin saya diam. Ya kan? Kemudian difitnah saya diam. Tapi kalau disuruh berhenti untuk berbohong, maka saya akan lawan. Kan gitu kan. Seperti itu. Beredar tuh di hampir semua grup WA. Bung Indra lihat nanti. Jadi artinya publik juga sudah mulai marah nih terhadap Jokowi. Sama dengan publik mempertanyakan tadi. Ketika Prabowo berkunjung ke luar negeri, ya kan, tiba-tiba sejumlah menterinya yang memang patut diduga lebih loyal kepada junjungan lamanya, ini sedang diamati. Mau apa nih PAN di bawah Zulkifli Hasan? Mau apa nih Bahlil, Golkar di bawah Bahlil? Mau apa nih PSI, Budi Ari? Sampai publik menerjemahkan, oh jangan-jangan 3 partai ini mau menyatu. Golkar, PAN, PSI sebagai partai super terbukanya yang direncanakan Jokowi. Tapi apa iya orang di Golkar juga setuju dengan pola-pola yang dilakukan Bahlil? Enggak. Apa iya orang PAN juga setuju apa yang dilakukan oleh Julhas? Enggak. Mulai dibuka kan sekarang. Julhas itu bukan loyal terhadap Prabowo dari dulu. Karena tidak memilih Prabowo dari dulu, lebih dekat memilih Jokowi. Yang memilih Prabowo justru adalah PAN-nya Amin Rais. Kan begitu. Bahlil juga begitu. Bahlil jelas loyalis Jokowi. Bukan loyalis Prabowo. Kan terjadi pergantiannya juga begitu. Pergantian kepemimpinan di Golkar. Jadi ini orang akan melihat menjelang 20 April 20 April persis 1 semester pemerintahan Prabowo Subianto. Saya kira ini akan terjadi evaluasi besar-besaran. Termasuk evaluasi reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri. Isyarat itu kan sudah dikemukakan oleh Prabowo bahwa nilai pemerintahannya 6 dari 10. Artinya kalau 6 itu kan kalau kita kuliah nilainya C, ya kan? Kalau C di S2 nggak lulus, Bung. Ya kan? S3 apalagi? Ya, ini kan lagi-lagi persoalan ijazah ini bukan hanya berdampak pada posisi Jokowi, tapi bagaimana konstelasi pemerintahan ke depan. Iya. Terkait dengan kekuatan yang ingin dibangun oleh Prabowo. Menurut Abang apa? Apa yang harus dilakukan oleh Prabowo? Apakah dia harus mengamputasi dalam arti bahwa ada dari level Jokowi ada pembusukan politik terhadap hubungan pemerintahan dengan rakyat misalnya, dan bahkan masih ada dalam tanda kutip gerombolan politisi yang sangat kuat hubungannya dengan Jokowi. Nah, apakah ini harus dipotong oleh Prabowo? Nah, ini kan jelas akan terjadi instabilitas politik yang dampaknya, efeknya adalah kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Ya. Prabowo Subianto tidak pernah bicara, tidak mau bicara sedikit pun soal ijazah. Ijazah Jokowi itu, soal asli atau palsu. Artinya dia membiarkan pihak hukum segala macam, masyarakat, udah silakan aja, nggak ada masalah. Kan menarik juga, Bung. Isu tentang adili Jokowi, makzulkan Gibran dengan isu ijazah palsu, kan sudah terjadi sebelum Lebaran ini, ya kan? Yang menarik kemudian
Prabowo belum bertemu dengan Jokowi selama Idul Fitri. Prabowo justru jumpa dengan SBY dengan Megawati. Kan menarik. Tidak jumpa dengan Jokowi. Jadi saya melihat begini. Kalau dalam perspektif militer ya, menghadapi musuh dihadapi dengan 3 pola. Apa itu, Bang? Pembinaan teritorial, operasi intelijen dan operasi. Nah, teritorial, intelijen, dan operasi. Operasi. Jadi kita kan harus melihat figur Prabowo yang militer ini kan, untuk menghadapi orang atau pihak yang berseberangan dengan dia, tidak mungkin didekati dengan pendekatan teritorial. Pasti dengan pendekatan intelijen. Membujuk supaya turut mendukung dia. Oke? Tapi kalau sudah mendukung dia, baru didekati dengan pembinaan teritorial. Nah, setelah bujukan intelijen itu, misalnya ada yang tidak mempan, terus ngelawan, maka dilakukan operasi. Tindakan keras, hard power, bukan soft power lagi. Nah itu, jadi saya melihatnya begini, ini kan dari sebuah rangkaian, pertemuan Prabowo dengan 6 wartawan senior. Ya. Wartawan atau media massa itu kan perpanjangan lidah rakyat. Jadi Prabowo harus dekat dengan wartawan, bisa menjelaskan. Pertanyaan apapun dijawab. Berarti sedang melakukan konsolidasi dengan pers, media massa. Lalu Dasko mendatangi pertemuan Dasko dengan Rocky Gerung, kemudian Ferry Juliantoro, dan juga Jumhur Hidayat Buruh, ya, dan Saganda Nenggolan. Itu saya melihatnya begini. Saganda kan relatif sudah mendukung Prabowo Subianto, ya kan? Ya, dan lagi mendesak reshuffle ya. Iya, kemudian kalau Rocky Gerung kan disindir-sindir oleh Prabowo kan. Ada pihak-pihak yang ingin membenturkan saya dengan Jokowi. Orang tertuju antara lain pada Rocky Gerung. Itu dilakukan pendekatan soft power. Soft powernya, jadi mungkin Dasko di situ menjelaskan kepada Rocky dan juga menjelaskan kepada Jumhur. Jumhur ini megang jutaan buruh loh. Iya. Dan ini perlu didekati menurut saya. Kenapa? Karena sebentar lagi 1 Mei hari buruh. Hari buruh itu identik dengan apa? Dengan demo. Masa aksi. Nah, masa aksi. 20 April ini juga kan persis, Bung. 1 bulan sejak disahkannya Undang-Undang TNI. Nah, kan ada juga gerakan yang kemungkinan akan kembali menolak Undang-Undang TNI yang udah disahkan. Nah, ini berkelindan. Dan 6 bulan pemerintahan Prabowo yang mungkin diperingati juga di jalanan. Nah, makanya ini kemungkinan bisa semuanya menyatu, saling memanfaatkan gitu ya. Ada yang mendompleng antara 20 April dengan 1 Mei. Bisa jadi 10 hari. satu kan. 10 hari. Kan? Nah, maka menurut saya, Bung ya, saya sudah memperkirakan bahwa setelah ada pertemuan Dasko dengan Rocky Gerung, Jumhur itu, berarti ini 1 step akan ada pertemuan dengan Megawati. Terjadi, Bung. Perkiraan saya, terjadi pertemuan. Pertemuannya adalah tidak terbuka, tidak tertutup, tapi setengah terbuka, setengah tertutup. Ini kan untuk menjaga perasaan Jokowi. Artinya Prabowo kan juga dekat dengan Jokowi. Tidak bisa juga kalangan aktivis membenturkan Prabowo dengan Jokowi demikian keras begitu ya. Prabowo pasti memperhatikan itu. Kan baru dalam tingkatan intelijen dan teritorial. Kata teritorialnya Jogja, di satu sisi UGM, sisi yang lain adalah Solo, teritorial. Nah, pendekatan operasinya kapan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Jika memang
keadaan ini tidak membaik. Iya kan dilihat bagaimana hubungan Prabowo dengan Jokowi juga 3 tahapan itu kan akan dilihat kan. Secara teritorial, secara intelijen, secara operasi. Kapan kemudian Jokowi menjadi ancaman? Begitu ancaman kan pasti dilakukan dengan tindakan operasi. Kalau masih menyatu ya pembinaan teritorial kan. Tapi mencurigakan. Jadi tindakan yang dilakukan Prabowo gerakannya adalah gerakan intelijen mengamati. Ini sebenarnya ini temen gue banget atau musuh dalam selimut gitu kan. Nah, ingat nggak pernyataan Koni? Kemungkinan pemerintahan Prabowo cuma 2 tahun. Dan akan coba diganggu oleh Jokowi kan kata dia begitu. Ya. Karena Jokowi menginginkan Gibran segera menjadi presiden. Saya lihat ini sekarang dengan dinamika politik yang sangat dinamis, akan ada upaya mempercepat itu. Siapa yang mempercepat itu? Ya siapa lagi? Jadi kan gerakan-gerakan Jokowi. Diduga begitu kan? Artinya nggak sampai 2 tahun, bisa 1 tahun atau bisa setengah bulan. Iya makanya. Nggak 1 semester. Makanya ini kan dilihat nih kelihatannya ada upaya mempercepat ancaman mengancam pemerintahan Prabowo jadi dipercepat. Saya kira Prabowo sudah mengantisipasi itu juga kan. Dengan cara-cara misalnya tidak bertemunya Prabowo dengan Jokowi. Kan nggak biasa. Jokowi juga nggak datang. Sejak Lebaran ya? Iya. Jokowi juga tidak datang. Kan tanda-tandanya sudah diduga juga ketika Didit justru ditugaskan ke Solo dan ke Teguh Umar. Teguh Umar dulu, baru ke Solo. Iya. Ya artinya saya pikir, kayaknya ada tanda-tanda nih Prabowo tidak mau ketemu langsung dengan Jokowi, tapi lewat utusan, kan begitu. Ternyata Didit ke tempat Megawati adalah jadi kira-kira memberikan sinyal. Sudah waktunya pertemuan papaku dengan ibu kan kira-kira gitu. Dan terjadi pertemuan habis terjadi itu. Kan? Terjadi seperti itu. Dan ini masih menunggu Kongres PDIP. Nah, Kongres PDIP kan baru sekarang, Bung, yang tidak diumumkan kapan terjadinya Kongres itu, kapan dan di mana. Biasanya orang mau Kongres, lembaga mau Kongres, kami akan Kongres tanggal sekian di kota mana, ini enggak. Karena Mega sudah mengisyaratkan ada pihak-pihak yang ingin meng-out partainya. Sehingga itu dirahasiakan. Jadi PDIP juga sedang siaga merah kan gitu kan. Sekalipun ada yang bilang bahwa itu April dan paling telat Mei. Ya itu. Tapi kan belum diumumkan tanggal pastinya. Ya. Dan di mana kotanya. Ini kan aneh. Jadi menurut saya Megawati belajar dari pengalaman Demokrat. Nah ini mantan presiden di out partainya. Berarti bisa sangat mungkin saya juga sekarang tidak berkuasa, partai saya akan di out juga. Nah, ingat nggak pernyataan bagaimana Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM tidak mau mengesahkan Partai Demokratnya Muldoko kan? Tapi mengesahkan Demokratnya AHY, SBY begitu kan? Nah, Yasona kan juga atas izin siapa? Izin Megawati. Gak mau ada pihak yang mengacak-acak partai politik. Ya artinya yang kita lihat, ketika Jokowi menjadi presiden, dia dengan sangat terbuka, sekalipun tidak ada pernyataan, mendukung Muldoko, yang notabene adalah pejabat negara waktu itu, pemerintahan kepala staf presiden, untuk mengambil alih atau memecah Partai Demokrat. Bukan cuma Partai Demokrat. Ketika dia menjadi presiden. Nah, sekarang ketika tidak lagi menjadi presiden, adalah satu tindakan yang akan sangat efektif bagi dia untuk mengambil alih PDI Perjuangan misalnya. Makanya pertemuan Megawati dengan Prabowo yang berlangsung lebih daripada 90 menit atau 1,5 jam itu, gak mungkin, Bung. Gak bicara masalah politik. Artinya kan minta jaminan. Sudah pasti politik semua. Minta jaminan kepada Prabowo.
kami mau kongres, tolong dijaga, jangan sampai diacak-acak. Prabowo juga orang yang konstitusional, tidak mau mengacak-acak. Ini jaminan menurut saya, ada jaminan Prabowo kepada Megawati bahwa silakan berkongres, kami akan jaga. Tidak boleh ada yang mengacak-acak. Itu kan membuat ketakutan kan? Ketakutan dari kubu yang ingin mengacak-acak. Kan sambil isu berseliweran. Ada yang katanya diiming-iming dana, kalau nggak mau diiming-iming dengan tindakan kekerasan. Ini yang membuat PDIP sigap, siaga merah. Nah, ini kan titik temu antara Prabowo, Megawati, dan juga SBY. Jadi 3-4 tokoh ini menurut saya, Bung, akan terus menjadi epicentrum politik kita sampai 2029. SBY membackup Prabowo. Dan sebelumnya sudah mengatakan, jangan sampai terjadi 2 matahari kembar. Terjadi kan? Julhas, Bahlil ke sana. Yang dimaksud matahari kembar, yaitu siapa? Prabowo dengan Jokowi. Jadi ada titik temu antara SBY dengan Megawati karena membuat ada persamaan. Jokowi dianggap musuh bersama ini. Bentuk dari operasi yang disebut dengan operasi sebagai bagian dari strategi politiknya Pak Prabowo itu apa, Bang? Operasi dalam skala perang kan, pengempuran segala macam. Dia sudah apa operasi itulah bentuk penyelamatan PDI Perjuangan untuk tetap berada di tangan Pak Mega. Begini, PDIP dalam hal ini firm mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, mendukung Undang-Undang TNI, Minerba, kemudian makan gratis bergizi gratis, mendukung. Nah, Prabowo menyatakan kepada wartawan senior itu, bagi saya aneh, kok ada demo masif ini? Patut diduga ada bayaran, ya kan? Dia tidak menuding PDIP atau Demokrat, kan? Karena sama-sama mendukung. Berarti ada pihak lain. Kok tiba-tiba masif demo penolakan terhadap Undang-Undang TNI? Maka Prabowo antisipasi lagi di tanggal 20 ini, Bu. Berarti ada pihak lain. Siapa nih yang bermain? Jadi dia sudah memetakan nih sekarang secara intelijen. Siapa kira-kira pihak yang bermain? Dia akan memukul nih, Bu. Akan dilakukan operasi. Kira-kira seperti itu. Karena dia udah membaca. Ini ada gerakan yang membiayai demo masif itu. Kan kita harus bisa menerjemahkan pernyataan Prabowo kepada wartawan senior itu. Dia buka semua, kan kira-kira. Ini saya udah nggak bisa loh. Saya udah harus melawan nih. Udah 6 bulan nih. Pihak-pihak yang kira-kira musuh dalam selimut udah harus gua gebuk. Gebuknya itu nanti reshuffle kabinet. Hari ini Prabowo datang tanah air. Setelah mungkin mengamati kan. Kan menjadi menarik adalah dulu itu kalau mau kemana-mana ke Solo dulu baru keluar negeri. Kali ini enggak kan? Langsung. Itu kan ada indikasi bahwa Prabowo juga gerah dengan tindakan-tindakan menterinya yang mendatangi Jokowi. Berarti semacam ada jebakan ini, dalam tanda kutip ya, dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Karena sebelumnya, karena tindakan para menteri yang datang ke Solo ini, bukan hanya sekarang, tapi sebelum-sebelumnya sudah dilakukan ketika Prabowo sedang berada di luar negeri. Kan ada juga menteri waktu itu yang datang. Tapi sekarang ini itu aja, Bu. Ini apakah ini jebakan juga? Jebakan terhadap loyalitas dari para menteri ini? Bung, orang akhirnya membaca lagi dulu. Sebelum pengumuman kabinet, siapa menteri yang bolak-balik ke Solo itu? Udah dicatat, udah tahu lah semuanya. Jadi udah dianggap. Sebentar lagi, menurut saya, ada gerakan-gerakan politik di tubuh Golkar, termasuk di tubuh PAN menurut saya, yang kecewa dengan gerakan individual
Zulhas dan Bahlil. Sekira akan ada gejolak. Makanya kemungkinan kan begini, pertemuan Prabowo dengan Megawati juga bisa diterjemahkan pernyataan Mega nih. Kami menyiapkan kader-kader terbaik kalau memang diminta oleh bangsa dan negara. Artinya Mega sudah membuat sinyal PDIP nggak apa-apa bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus karena ada kepentingan bangsa yang lebih besar, kan begitu. Nah, atau mendukung pemerintah tapi tidak menempatkan orang-orangnya di kabinet. Itu mirip seperti Nasdem, kan, mendukung tapi tidak ada menterinya. Atau memang masih tetap seperti sekarang gitu, mendukung pemerintahan lewat parlemen. Nah, itu kita akan lihat dan sangat tergantung keputusannya lewat Kongres. Sikap itu kan dicerminkan nanti lewat Kongres. Kita menunggu nih. Konsekuensi secara matematis nih, secara politik, masuk misalnya PD Perjuangan ke kabinet dengan sekian kursi. Dan kalau masuk dengan kondisi yang sekarang, terlalu banyak partai politik yang ada di kabinet. Harus ada partai politik yang loyalitasnya ganda, itu yang dikeluarkan. Itu yang terjadi. Iya, saya kira akan begitu. Sebanyak kursi yang dimiliki oleh PD Perjuangan. Bisa lebih dari 2 partai yang keluar, 1 partai politik yang keluar dari kabinet. Bisa. Tapi dengan munculnya PDI sebagai pemenang pemilu legislatif kan besar. Ya. Lebih baik merangkul PDIP, melepasin yang loyalitasnya ganda. Dan ya mungkin juga akan terjadi dinamika yang luar biasa di PAN dan juga di Golkar. Ingat nggak, apa iya Prabowo menjadi senang ketika PAN mengklaim ada 9 kadernya yang sekarang di kabinet? Loh, kok lebih banyak daripada sebenarnya Gerindra juga. Gerindra, kan, gitu. Wah, ini ancaman kan? Nah, itu akan dihitung. Jadi ada sisi positif, beberapa menteri masuk menjadi anggota PAN, tapi ada sisi negatif. Ya Prabowo merasa bahwa, loh kok jadi begini ya? Gitu. Kenapa menteri-menteri ini nggak masuk Gerindra aja? Kenapa masuk PAN? Kan begitu. Termasuk Golkar yang katakanlah ada sekitar 10 ya, 12 saya melihat gini jabatan. Loh, beberapa kali Megawati menyatakan tidak sreg dengan Kapolri. Listio Sigit. Artinya pesan menurut saya bahwa Megawati antara lain juga meminta Kapolri jangan dipertahankan. Karena tudingan-tudingan parcok pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu kan sangat mengemuka. Misalnya, kok ajaib ada baliho-baliho PSI justru paling banyak balihonya di Indonesia dibanding dengan partai-partai lain, termasuk PDIP sekalipun. Siapa yang masang? Jadi, kembali lagi Bang, kita review nih. Ujung dari ijazah Jokowi ini, itu bukan hanya sebagai menyangkut kehadiran dia, status dia, kemudian legacy dia, tetapi juga perombakan kabinet. Sejauh itu ya Bang? Iya. Karena memang sudah waktunya 6 bulan dievaluasi. 20 Oktober, 20 April. Sudah waktunya. Artinya, seperti kita sekolah, kan 1 semester sudah ada evaluasi, sudah ada dievaluasi. Pernyataan Prabowo, dia memberikan nilai 6 dari 10, itu kan dia menyatakan bahwa ada yang nggak beres di pemerintahan kita. Ada yang nggak naik kelas. Nah, seperti dia menyatakan bahwa ini komunikasi publik pemerintahan kami buruk. Ya kemungkinan juga kepala kantor komunikasi kepresidenan dicopot. Yang juga dituding publik adalah, loh ini kan lebih dekat ke Jokowi, kok bisa jadi kepala komunikasi kepresidenan, kan dituding seperti itu. Tidak akrab dengan media massa, kasus bangkai kepala babi itu yang dia bilang masak aja. Itu kan bagi pers pukulan. Loh kok gini sih? Ini kan pernyataan resmi pemerintah loh. Padahal pers itu adalah kawan dekat pemerintah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kritik sosial.
Nah, seperti itu. Harusnya dimaknai seperti itu. Itu kontrol sosial pers, bagian dari pilar keempat demokrasi. Mestinya tidak ada pernyataan yang secara joke atau apa, itu kan oke lah Tempo yang kena, tapi yang lain juga bisa kena. Tapi jangan seperti itu. Kan yang diharapkan media massa adalah jangan mengambil tindakan seperti itu kepada pers, kan kira-kira seperti itu. Bukan kemudian dengan enteng, ya masak aja. Ya kan tidak semua umat beragama dibolehkan memakan babi kan. Ya. Nah, sensitif kan. Kalau orang Minang itu, orang Sumbar itu berburu babi, iya Bang. Iya. Karena tapi tidak organisasi memakannya. Ya, organisasi Porbi itu, Persatuan Olahraga Buru Babi itu terbesar di Sumatera Barat. Mengalahkan NU, mengalahkan Muhammadiyah. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Lebih banyak anggotanya karena para dato, para tuanku juga ke sana, ustadz juga ke sana. Iya. Nah, kembali lagi ke masalah Pak Jokowi, status ijazahnya ini, Bang. Berarti Pak Jokowi akan melakukan perlawanan sampai habis terhadap masalah ini biar tetap bertahan sebagai entitas politik. Ya sebenarnya bisa saja. Kalau nggak salah Kejaksaan Agung punya hak deponir. Ya Deponir? Kan? Ya. Artinya dinyatakan bersalah tapi udahlah tidak dihukum. Karena akan membuat instabilitas. Tapi publik akan tetap puas, Bung, gitu. Ya udah dinyatakan ijazah palsu, udah. Gitu. Walaupun tentu ke depan ada yang menuntut cabut tuh hak-hak dia sebagai mantan presiden. Rentetannya itu tadi saya bilang kan, dampak hukum, dampak politik. Ijazah palsu menyebabkan adanya presiden palsu. Iya, jadi menurut saya nggak apa-apa segera diputuskan, kemudian Jaksa Agung melakukan hak deponirnya. Supaya kegaduhan di Republik ini selesai gitu loh. Dengan satu keluarga ini gitu loh. Karena nanti akan diungkit-ungkit lagi nih, Bung. Akan diperiksa siapa yang mengeluarkan surat pengesahan bahwa Gibran lulus tingkat SMA. Nggak ada ijazahnya. Nggak ada. Termasuk apalagi S1 dia ya, S2 dia. Makanya kan sekarang tidak lagi berani menggunakan gelar kan. Makanya sebenarnya nggak perlu lah orang pakai gelar-gelar. Kayak kita aja nih, gelar tikar kan. Gelar tikar ya. Pakai gelar pun ada yang bikin doktorandus, SS. Tapi terserah publik karena gelar asli kita nggak itu. MSc, mantan supir camat gitu. Nah, itu dia. Lain kan. Makanya saya bilang, kalau dia waktu itu di awal mengaku dia alumni UGD aman. Kalau alumni UGM berat, Bung. Konsekuensinya seperti sekarang. Ini artinya moral bangsa kita masih bagus. Karena menginginkan kejujuran dari seorang tokoh nasional. Bagus, kita dukung itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Sobat Madilo, kalau kita lihat perjalanan hidup dari para politisi sejak zaman sebelum kemerdekaan, itu dimulai lewat bangku perguruan tinggi. Bahkan sejak mereka menjadi mahasiswa. Tan Malaka misalnya, Hatta, Syahrir. Bahkan Syahrir ketika dia sudah aktif di dalam pergerakan pemuda ketika masih menjadi pelajar SMA di Bandung gitu. Nah, ketika ijazah itu menjadi sesuatu yang palsu dan kemudian kepalsuan itu terus dipertahankan dengan cara melawan secara politik, berarti legalitas seseorang menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri itu langsung hancur. Apalagi untuk menjadi pemimpin bangsa. Jadi ketika tetap ada gerakan untuk mempertanyakan keabsahan ijazah Pak Joko Widodo ini, itu adalah gerakan untuk mengatakan apakah bangsa kita tahu waras atau tidak. Apakah tetap mempertahankan logika atau mistisisme yang selama ini coba dibangun terus oleh seorang Joko Widodo. Tetap berpikir merdeka 100% sampai ketemu dalam edisi berikutnya.